Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Agustini. Saya di sini membuat video guna memenuhi mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 1 yang membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Akidah berasal dari kata akoda yang berarti buhul atau mahkota. Dan secara istilah, akodah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati, diyakini kesahihannya, dan ditolak kebenaran selainnya. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, artinya apa saja yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasul As-Sunnah itu wajib diimani dan diamalkan. Sedangkan akal hanya berfungsi untuk memahami kedua sumber tersebut atau hanya membuktikan kebenarannya. Ruang lingkup pembahasan akidah. Dalam buku materi Induk Perkadaran Muhammadiyah, senada dengan pendapat Hasan Al-Banna yang menyatakan bahwa ruang lingkup pembahasan akidah meliputi satu, ilahillah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dua, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul, kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Tiga, ruhaniyah, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Keempat, samiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Arkanul iman sebagai realisasi kalimat syahadat. Arkanul iman disebut juga sendi-sendi akidah Islam, termaktub di dalam hadis Nabi. Iman kepada Allah, mengenamai Allah itu dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah iman kepada Allah tidak cukup hanya di lisan, melainkan harus bersikap tauhid dalam niat, lisan, dan perbuatan, antara lain. Satu, tauhid zat, yaitu mengiktikadkan bahwa zat Allah itu esa, tidak berbilang. Dua, tauhid sifat, ialah mengiktikadkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyamai fisik Allah dan hanya Dia yang mempunyai sifat sempurna. Yang ketiga, tauhid wujud, yaitu mengiktikadkan bahwa hanya Allah yang mewujud dengan dirinya sendiri. Keempat, tauhid af'al, yaitu mengiktikadkan bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Kelima, tauhid ibadah, yaitu mengiktikadkan bahwa Allah saja yang berhak disembah dan tempat meminta pertolongan. Keenam, tauhid qasdi, yaitu mengiktikadkan bahwa hanya Allah segala amal ditujukan tanpa perantara. Ketujuh, tauhid tasrif, yaitu mengiktikadkan bahwa hanya hukum Allah yang paling sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Ayat-ayat kauniyah, yang merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai bukti kekuasaan Allah di luar jangkauan manusia. Satu, iman kepada para malaikat. Dua, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, qada, dan qadar. Aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ketahui dan seseorang kepada Allah itu tidak cukup hanya dalam hati dan lisan saja, tetapi mesti dilihat pada aplikasi kehidupan, antara lain. Satu, mencintai Allah melebihi dari segalanya. Dua, jika nama Allah disebut bergetar hatinya. Empat, tiga, rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Empat, melaksanakan ajaran
Islam secara totalitas. 5. Istiqomah dengan keislamannya sampai akhir hayat. 6. Menghindari perbuatan yang menjurus ke syirik. 7. Pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu akan berpengaruh kepada 3 unsur. Yang pertama terhadap hati, yang kedua terhadap akal, yang keempat terhadap jasad. Hal-hal yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah. Yang kedua, tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Yang ketiga, beramal dengan tujuan selain Allah. Yang keempat, menetapkan sesuatu hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Yang kelima, memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang ketujuh, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Yang kedelapan, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Yang kesembilan, suka menyekutukan Allah. Yang kesepuluh, memungkiri asma-asma Allah. Yang kesebelas, beribadah bukan kepada Allah. Cukup demikian video ini. Apabila ada kata salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.